forevermore. Shalom semua Bapak Ibu terkasih. Yes, dimanapun berada, damai sejahtera Tuhan Yesus mengalir di setiap hati. Pemirsa sekalian, baca kitab suci, asik deh. Yuk, baca kitab suci, baca kitab suci, baca kitab suci, baca kitab suci, baca kitab suci. Doa, 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 tumbuh deh imanku. Mau tumbuh nggak imannya? Amin. Baca kitab suci, baca kitab suci, pasti deh tumbuh imannya. Amin. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa, doa, doa. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa, 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 tumbuh deh imannya. Mau tumbuh nggak imannya? Mau, amin. Baca kitab suci, doa, 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 tumbuh deh imannya. Yeay. Mana sukacitanya? Goyangannya dong. Yeay. Sayo. Amin. Baca kitab suci dong. Mau. Tumbuh deh imannya. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa, doa, doa. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Tumbuh imanku. Mau tumbuh imannya. Mau tumbuh imannya. Hey, baca kitab suci. Doa, doa, doa. Tumbuh deh imannya. Amin. Baca kitab suci. Baca, baca, baca. Renungkan, renungkan. Berhasil dan beruntung apa yang diperbuatnya. Hore. Mau tumbuh, amin. Mau tumbuh nggak? Mau dong, saya mau tumbuh. Baca, baca, baca kitab suci, tumbuh deh imannya. Yeay. Baca kitab suci, tumbuh deh imannya. Amin. Amin. Tumbuh imannya karena membaca kitab suci. Shalom semua Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Senang banget kembali mendapat kesempatan dan kehormatan dari Tuhan Yesus. Boleh memuji Tuhan bersama live streaming. Dengan ada ribuan pemirsa yang sudah bersama-sama. Dan terima kasih banget bisa melayani Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Baik yang ada di kota Balikpapan, IKN. IKN ini sudah sedang proses pembangunan. Tidak terlalu terdengar karena berita-berita kemarin banyak berita-berita yang lain. Tapi IKN terus berjalan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya menyapa juga yang ada di luar Balikpapan, di kota-kota mana saja. Ya, yang di Palangkaraya mana? Palembang, Manado, Jakarta, Surabaya. Apakah ada juga yang dari luar Indonesia? Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang bisa menyapa kota-kota dan bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Halo, ada yang di Malang, Jawa Timur, Jambi, Jakarta. Wah, rame. Puji syukur, puji syukur. Saudara-saudara sekalian, baca kitab suci itu asik deh. Yuk, kita sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai manusia, kita butuh tuntunan, ya. Di dalam teks berbahasa Ibrani, istilah sebutan Torah dari 4 huruf Tau, Waw, Reshe itu artinya ajaran. Ajaran Torah, ajaran kitab suci itu keren, itu menyenangkan,
membacanya asik deh, karena kita akan dibawa dari kerangka berpikir kita yang natural ini menjadi apa ya, sepertinya halu, tetapi kita sedang memberangkatkan iman dari iman kita manusia biasa yang terbatas melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Yuk, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang setelah dengar ini memberikan hatinya, memberikan waktunya untuk rajin baca kitab suci. Saya. Amin. Makasih Atika. Saya suka baca kitab suci. Amin. Yuk kita melihat beberapa bagian firman Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Pertama-tama kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Matius 21 ayat 42. Halo yang dari Ketapang Kalbar. Puji Tuhan, salam kenal ya. Ada yang dari Kupang, Papua. Puji Tuhan. Kita sekarang akan mendengar firman Tuhan dari Matius 21 ayat yang ke-42. Perhatikan surat cinta dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Ayo dijawab dulu. Siapa yang belum pernah baca kitab suci? Mulai sebentar hari ini, sempatkan, bahkan jadikan lifestyle, jadikan gaya hidup kita, jadikan kebutuhan kita membaca kitab suci. Layaknya manusia kalau tidak makan sehari itu rasanya ada yang kurang, lemas. Harusnya pun demikian, karena kita kan manusia rohani, amin. Kita harus membaca kitab suci. Kalau tidak makan makanan jasmani sehari, bisa lemas. Harusnya pun kalau kita sebagai orang percaya, anak Tuhan Yesus, orang Kristen, satu hari tidak baca Bible seharusnya cuman jarang dipikirkan. Rohaninya lemas dong. Tuhan Yesus berkata, sudah pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Saya menjawab, sudah. Pernah, saya bahkan suka. Bagaimana dengan saudara yang belum? Ayo, mulai hari ini kita baca kitab suci. Kitab suci itu menyenangkan. Kitab suci itu, bagi pastor berkata, seperti surat cinta dari Tuhan Yesus. Wais, menyenangkan. Amin. Nah, dikatakan, ini kita coba lihat beberapa bagian kata demi kata. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Coba kita renungkan sebentar. Bagaimana prosesnya begitu indah. Batu yang dibuang tukang bangunan bisa menjadi batu penjuru. Kita renungkan, maka orang yang membaca kitab suci, dia bisa masuk dalam perenungan ilahi. Perenungan yang tidak dibatasi oleh logika manusia. Bagaimana prosesnya dari batu yang dibuang tukang bangunan menjadi batu penjuru? Batu penjuru itu apa sih? Kita mulai bermeditate. Dalam teks itu artinya merenungkan. Merenungkan. Batu penjuru itu apa? Wah, keren banget Tuhan. Batu yang dibuang tukang bangunan bisa menjadi batu penjuru. Kita mulai melatih konsep berpikir kita ini yang terbatas dengan otak yang kecil itu bisa menjadi menembus cakrawala. Wih, keren. Ya, senang aku baca kitab suci. Makasih Ibu Sri. Ya, lanjut. Dan hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Jadi yang mengerjakan dari batu-batu yang dibuang tukang bangunan bisa menjadi batu penjuru. Itu pihak Tuhan. Itu perbuatan Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Nah, kita mulai renungkan. Tidak mustahil dong. Hari ini pastor melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan berkepercayaanmu. Ini hasil perenungan sekian tahun. Seperti ketika dulu waktu masih sekolah Alkitab, membaca Kisah Para Rasul, bagaimana Rasul lewat, bayangannya orang sakit bisa sembuh. Itu direnungkan. Keren banget Tuhan. Kapan ya Tuhan saya rindu melayani sekeren ini,
fantastis ini Tuhan bisa pakai loh. Rasul-rasul engkau pilih dari mereka orang-orang biasa, Tuhan bisa pakai. Mulai kita renungkan. Mungkin hari Bapak Ibu sekalian juga ada anak Bapak Ibu yang misalnya pernah Pastor baca form doa, bahkan beberapa anaknya mengalami kecelakaan, tulangnya retak, ya. Mulai engkau baca kitab suci, di sana ada janji Tuhan. Janji Tuhan melebihi dari akal budi, logika kita. Engkau akan melihat janji Tuhan, tidak mustahil dong dalam doa Tuhan bisa kasih sesuatu yang indah. Yang retak itu disembuhkan dengan cara Tuhan. Itu terjadi dari pihak Tuhan. Kesembuhan terjadi dari pihak Tuhan. Tulang yang retak utuh kembali, tidak kelihatan. Itu terjadi dari pihak Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bagian kita merenungkan, membaca kitab suci. Ya, hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi, ketika kita membaca kitab suci, kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib di depan mata kita. Perbuatannya dari Tuhan. Amin. Gimana? Sudah kepengen belum? Sudah semangat belum? Mendengarkan renungan ini, Bapak Ibu sekalian. Dalam kitab Yosua pasal pertama ayat 8 pun berkata, saudara-saudara, bahwa ketika engkau merenungkan kitab suci, itu siang dan malam, maksudnya ada waktu kita merenungkan. Sekarang bagaimana merenungkan? Kalau membaca saja kita tidak pernah. Seperti Yosua 1 ayat yang ke-8. Renungkanlah firman Tuhan. Baca kitab suci, kitab Taurat ini, saudara, Torah ini. Siang dan malam, bagaimana kita mau istilah kata nih, ente nih kadang-kadang bilang merenungkan, tetapi membaca saja tidak pernah. Bagaimana dan apa yang mau direnungkan kalau tidak dibaca saja kagak. Jadi baca maka akan lahir sebuah perenungan, sebuah pemikiran. Mungkin bahasanya apa ya? Sebuah andai atau sebuah seperti apa? Hayalan atau sebuah fantasi, sebuah impian gitu. Karena orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dia akan merenungkannya. Kitab suci berkata, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow. Yosua yang ke-8. Baca kitab suci, renungkan. Perjalanan orang itu akan berhasil dan beruntung. Wow. Apa saya harus bilang wow? Iya dong, harus bilang wow. Karena orang yang baca kitab suci, mereka merenungkannya. Kitab suci berkata, firman Tuhan berkata, mereka akan disebut pribadi yang berhasil dan beruntung. Kalau bahasa Makassar, dialeknya, tangkis mau kok itu. Kok bisa hebat, kok bisa pintar, kok bisa jago, akademismu tinggi, tapi kok nggak bisa tangkis dengan orang yang berhasil dan beruntung. Wih, iya kan? Jadi tangkis mau itu orang yang suka baca firman Tuhan nggak bisa. Orang pintar, orang cantik, orang ganteng, apalagi itu dikalahkan dengan orang yang berhasil dan yang beruntung. Amin. Wow. Sekarang kita maju. Ya, kita lihat lagi Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Contohnya apa? Contohnya saya tidak pintar, saya tidak ganteng, saya banyak kekurangannya dibandingkan orang lain atau hamba Tuhan yang lain. Banyak yang pintar, yang ganteng, yang cerdas, yang jebolan sekolah teologi dari luar negeri, dari sekolah terbaik, teologi terbaik di Indonesia. Kalau saya kodong, aduh, saya mah tidak pintar, saya orang-orang biasa, saya hanya suka baca firman Tuhan, lalu
baca ulang, lalu cerita, sharing gini. Saya bukan orang yang pintar hermeneutika, saya tidak pintar menafsir firman, saya tidak pintar historical, saya tidak pintar bagaimana cara homiletika, cara berkhotbah yang baik, saya tidak pintar, Bapak Ibu. Tapi saya percaya Tuhan bilang begini, orang yang suka baca firman Tuhan, mereka menjadi pribadi yang berhasil dan beruntung. Ayo, saya tidak memilih karena itu adalah pilihan Tuhan. Saya cuma belajar untuk baca kitab suci, asik, senang, dan Tuhan yang menumbuhkan. Amin. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya, sekarang saya bacakan. Berbahagialah. Siapa di sini yang mau berbahagia? Amin, 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 amin. Sama, baca kitab suci, tapi sebentar kita akan diteguhkan. Betulkah demikian? Ya, perhatikan kata awal, berbahagialah. Mazmur 1 ayat 1 dibuka, bagian A, berbahagialah. Siapa yang mau berbahagia? Saya, keluargaku, pelayanan yang mempercayakan. Maka, kembali, baca kitab suci. Betul. Apakah benar? Sebentar kita baca bersama-sama bagian ini. Nah, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Iyalah, kalau orang yang suka mencemooh, kumpul di sana, dia menjadi pribadi yang tidak berbahagia. Dia menjadi pribadi si pencemooh. Orang kumpul orang fasik. Orang fasik isinya apa sih? Jawab sendiri. Dia tidak menjadi berbahagia, dia menjadi orang fasik. Orang berdosa sukanya apa sih? Apakah orang berdosa suka baca kitab suci? Kayaknya enggak deh. Jadi ketika kumpul dengan orang berdosa, maka mereka tidak berbahagia. Nah, kita lihat ayat yang kedua. Mazmur 1 ayat yang kedua. Ternyata orang yang berbahagia, kata firman Tuhan bagian awal tadi, orang yang kesukaannya Torah Tuhan, ajaran Tuhan, dan yang merenungkan Torah atau ajaran itu siang dan malam. Jelas, firman Tuhan saling terkait, menguatkan pemirsa, menguatkan setiap orang yang percaya di dalamnya. Bahwa kalau mau berbahagia, biarlah kesukaan kita membaca kitab suci. Orang yang membaca kitab suci, dia mempunyai akses ruangan dan juga muatan di dalam pikirannya untuk merenungkan. Sekarang apa yang mau direnungkan? Kalau membaca, saya tidak. Tiap hari baca koran. Saya nggak anti dengan koran, tapi berkata, saya renungkan kitab suci. Terus yang apa yang direnungkan? Biasanya apa yang kau baca itu akan muncul. Bahkan di dalam tidurmu, bunga-bunga tidurmu akan muncul. Itu apa yang kau baca sepanjang hari. Baca kitab suci, yang akan muncul, wih, janji Tuhan, kekuatan Tuhan, intimate, kesukaan, fellowship dengan Tuhan, mencintai diri Tuhan, luar biasa loh. Amin. Ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hore! Ada kata berhasil, dan kata berhasil ditutup di bagian ayat 3, bagian terakhir. Jadi kalau kita melihat Mazmur 1 ayat 1, dibuka kata berbahagialah. Ayat 3 ditutup kata berhasil. Sama kan? Yosua tadi, siapa Bapak Ibu sekalian, orang percaya yang mau hidupnya berbahagia dan berhasil? Saya. Sukalah, bacalah firman Tuhan setiap hari. Sambil engkau membaca, maka perjalananmu akan merenungkan firman Tuhan, dan orang itu, saudara-saudara dan saya, amin, akan disebut berhasil, berbahagia, dan beruntung. Hore, amin. Biarlah renungan ini Bapak Ibu sekalian menjadi berkat rohani bagi setiap kita, membuat setiap hati semakin mencintai firman Tuhan, rindu membaca kitab suci, dan selalu berkata, ayo asik deh membaca kitab suci. Let's
pray. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu. Kami sudah mendengar dan kami menemukan mutiara, permata, harta karun ada di dalam setiap rumah kami, bahkan ada di sekitar kami. Dan seringkali minta ampun Tuhan, kami mengabaikan, sampai seringkali kami tidak membukanya. Istilah dulu banyak kitab suci yang sampai berdebu. Sekarang ada teknologi, Bible ada di aplikasi. Minta ampun kalau lebih banyak kami atau pemirsa sekalian membuka program-program yang lain, main game, habiskan waktu hanya browsing, hanya YouTube, hanya online Facebook. Tapi kami, kesukaan kami yang utama harusnya, yaitu membaca Bible, kami lupakan. Kami tidak jadikan yang sarapan atau makanan terempuk bagi rohani kami. Hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang suka, asik, senang membaca kitab suci. Tuhan anugerahkan kepada kami semua kesukaan surgawi, kesukaan membaca firman Tuhan. Tuhan rindu melihat anak-anaknya, saudara saya, berhasil dan beruntung. Dan dia kasih tahu firman Tuhan hari ini, bacalah kitab suci supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Kita akan melihat, kita akan merenungkan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bagaimana yang mustahil jadi nggak mustahil. Bagaimana batu yang dibuat tukang bangunan bisa diubah menjadi batu penjuru. Itu di pihak Tuhan akan mengerjakan bagian kita. Bacalah kitab suci-Mu. Apa yang mustahil, tidak mustahil. Karena Tuhan sanggup, Dia berkuasa, Dia hidup, dan Dia berjaya sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Kami terima firman Tuhan, kami terima kekuatan yang baru, kami terima jawaban doa, kami terima lawatan kasih Tuhan Yesus hidup kami. Amin. Amin. Semua sehat-sehat, semua cinta baca kitab suci, semua diberkati Tuhan umur yang panjang. Kalau ada sakit-sakit, saya percaya waktu baca kitab suci ada aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus yang akan menjamah setiap tubuh yang lemah, dipulihkan, disembuhkan. In Jesus' name. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Saya dipulihkan, saya suka baca kitab suci, saya disembuhkan, saya umur panjang, saya pribadi yang senangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Ya, selamat masuk hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus Kristus beserta kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom. Dadah, dadah, dadah. Sebarkan cinta baca kitab suci. Sebarkan kasih Tuhan Yesus. Amin. Bless you all. Kiss bye. Bye.